Alhamdulillah pada kesempatan malam yang kita ini bisa masih diberikan kesempatan untuk kesehatan dimampukan oleh Allah, dan kita berharap, kita berdoa semoga ibadah sahur yang sudah kita lakukan dan akan kita selesaikan menjadi amalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan Allah yang mulia yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim para sahabat yang berada di tempatnya. Mudah-mudahan insyaallah kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang senantiasa Allah rahmati, kita juga berdoa dan berharap semoga Ramadan yang kita jalankan ini juga Ramadan yang terakhir. Allah berikan usia yang panjang yang berkah untuk beribadah. Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita berharap bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi yang jelas, mari kita selesaikan tinggal beberapa hari ke depan. Fase final yang sedang berpotensi, sedang mempersiapkan berbagai macam fisiknya, mentalnya, ilmunya, dan seluruh aktivitas yang mudah-mudahan kita menjadi pemenang pada saat 1 Syawal dan seluruh perintah dari Allah seluruh sesuatu kita diampuninya. Hadirin yang senantiasa kami hormati dan muliakan, saya mengajak kita semuanya tadi disampaikan dalam khutbah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lillahi syakartum la ilaha wa la ilaha illa adzabina syadid. Dan ketika Allah memaafkan barang siapa bersyukur atas segala nikmat dan karunia, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan sebaliknya, bila kalian tidak bersyukur, maka itu sama sekali. Hadirin, bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah melalui Nabi SAW agar kita senantiasa pandai bersyukur, syukur atas segala apa yang telah Allah hadirkan, dan kita memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan peranan fungsi kita sebagai hamba Allah. Yakini dan percaya bahwa Ramadan bulan yang penuh keberkahan, dan sebenarnya kita sudah begitu memahami tentang arti sebuah Ramadan, begitu dibukakan keberkahan, pintu rahmat, pintu ampunan, dijauhkan dari neraka, dan berbagai macam kemuliaan lainnya. Oleh karena itu, saya hormati, andai saja ada seseorang yang dalam kehidupannya berliburan dengan salah dan hilal, tapi bagi Allah, siapapun orang yang mendengar, siapapun orang yang membuat tempat ibadahnya atau kembali kepada tempatnya Allah, maka orang itu akan diampuni oleh Allah SWT. Dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini adalah bukti sifat Rahman Rahim Allah, sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf terhadap hambanya. Bahkan Allah sendiri sangat begitu mencintai menyayangi ketika ada hambanya kembali untuk senantiasa bertobat. Hadirin, bahwasanya kita dilarang untuk merasa putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itulah saya ingin sampaikan beberapa kisah, atau minimal satu kisah pada saat ini. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba atau abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung yang paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu, sehingga aku Jibril seiring melalui ketikanya hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Yang Maha Kuasa. Gunung itu begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan. Juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah abid
menjaga perut dari kekosongan, dan memudahkannya untuk berwudu sehingga selalu dalam keadaan bersuci. Selanjutnya sekarang, di atas gunung yang sangat indah itu, Abid hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan, hanya selain beribadah saja kepada Allah, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa dan mendurhakainya. Salah satu doa yang senantiasa disampaikan, dimunajatkan kepada Allah adalah permohonannya setiap saat untuk mati dalam keadaan sujud. Demikianlah singkat cerita, akhirnya Abid meninggal dunia dalam usia 500 tahun. Hadirin, setelah kematiannya Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba, karena rahmatku, kau akan segera aku masukkan ke dalam surga." Terkesan tidak terima, karena dia merasa bahwa amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang menyebabkan layak masuk ke surga bukan semata karena rahmatnya. Situ timbul satu keangkuhan, kesombongan, karena dia hidup 500 tahun, dia mengasingkan ke gunung yang tinggi, dia tidak bersosialisasi, dia hanya bermunajat, berdoa, beribadah. Maka kemungkinan yang katanya sangat kecil sekali dia melakukan dosa dan salah. Hadirin, demikian protes Abid kepada Allah. Mengerti dengan dimaksud si Abid, maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal perbuatannya. Dan selama ibadahnya selama 500 tahun, tanpa dosa yang ditimbangnya, amal tersebut dengan rahmat pemberiannya, ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada Abid yang terdapat dalam mata, termasuk di dalamnya kemampuannya untuk melihat. Untuk melihat saja jauh lebih berat nilainya dibandingkan dengan anggota badan yang lainnya, seperti otak, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukannya, Allah pun memerintahkan malaikat menyeret si Abid ke dalam neraka karena nilai amal dan ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat Allah yang terdapat pada matanya. Hadirin yang senantiasa Allah SWT, ketika itulah si Abid baru sadar ternyata ketergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia meminta dan memohon ampun dan mengakui akan segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan rahmatnya. Untung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, mengampuni dan sekali lagi bertanya kepada si Abid, "Apakah engkau masuk surga ini karena amalmu?" Si Abid menjawab, "Tidak ya Allah, Tuhanku sungguh semua karena rahmat-Mu." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, cerita tadi membuktikan bahwa betapa hidup manusia sangat tergantung pada rahmat Allah SWT. Sebagai pengatur alam jagat raya, dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluk. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, dia bebas menyiksa dan mengajar siapa saja yang dia mau. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya, ketundukan atau kedurhakaannya. Kedurhakaan kepadanya tidaklah mampu mengeser kekuasaannya walau sedikit pun. Oleh karena itulah hidup semua makhluk ini sungguh tergantung pada rahmatnya, bukan pada kesolehan amal ibadah kita. Hadirin yang berbahagia, melalui rutinitas ibadah yang kita lakukan semata-mata tunduk patuh kepada Allah SWT. Ini mencerminkan bahwa adanya sebuah keyakinan dalam hidup bahwa keimanan yang kita miliki itu terpujam di dalam dada. Amin. Oleh karena itu, saya dan kita semuanya mengajak di beberapa Ramadan tinggal beberapa untuk hari. Oleh karena itu, hal ini senantiasa untuk menguatkan, mengokohkan bahwa perjalanan ini tidak serta-merta atas dasar keinginan diri sendiri, tapi semua ini adalah berkat adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita sekalian. Hampir di seluruh penjuru dunia, di saat bulan suci Ramadan, semuanya berebut untuk
melakukan sebuah kebajikan amal soleh. Makanya sekalian, sekali lagi Ramadan ini adalah begitu dahsyat bagi keutuhan keimanan kita. Boleh jadi bahwa di luar sana masih ada saudara kita yang masih jauh untuk tunduk patuh taat kepada ibadah yang telah sebagaimana Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa mu'minu dan mu'minin adalah kali berita beribadah kecuali dalam keadaan itu. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, apa yang sedang dan sudah dan akan kita lakukan, mari bersama-sama untuk kembali kepada meraih keberkahan bulan Ramadan ini. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sana sini sibuk dengan aktivitas sosial, namun pada dasarnya kembali lagi bahwa mari kita untuk senantiasa fastabiqul khairat wal mari kita tahan berbagai macam gangguan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu sekali lagi buatkan kehidupan keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui kisah Nabi si Abid dengan kesombongannya hampir 500 tahun, ia hanya tunduk taat beribadah padahal hanya dengan dua mata saja, tidak berpandang lurus. Itulah rahmat Allah. Padahal Allah telah menyampaikan kehidupan dunianya hanya baru 1% saja, baru cukup. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih dan mendidik menjadi kebahagiaan tidak hanya di dunia, namun kita akan meraih kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah SWT mengabulkan seluruh permohonan, doa dan hajat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.